Lalu yang kedua, dalil yang kedua adalah terkait dengan netralitas aparat. Nah, netralitas aparat ini semakin memperburuk keadaan. Kenapa? Karena aparat yang dimaksud juga termasuk aparat penegak hukumnya, gitu. Ada potensi bahwa aparat penegak hukum dipolitisasi dan dimobilisasi untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dan itu juga didalilkan di PHPU Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Kalau kita melihat dalam konteks ini, politisasi ataupun mobilisasi aparat ini biasanya dilakukan pertama untuk termasuk juga membagi-bagi bantuan sosial tersebut, atau kemudian untuk mengajak masyarakat baik secara terbuka atau tidak terbuka, atau bahkan dengan intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu, atau mengajak keluarga aparat ASN gitu misalnya untuk kemudian memilih pasangan calon tertentu. Nah, ini memang mungkin dilihat tidak bagian dari politik uang karena di mana uangnya kan gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, bentuk-bentuk mobilisasi dan juga politisasi kebijakan aparatur negara itu bagian dari politik uang. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan sumber daya negara. Kenapa dia bisa dikatakan politik uang? Karena yang menggaji aparatur sipil negara itu adalah pajak, adalah uang masyarakat. Sehingga ketika jasa mereka dipolitisasi, dimobilisasi, itu bagian juga menjadi dari politik uang dalam kerangka besar, yaitu penyalahgunaan sumber daya negara. Yang kemudian tadi juga sudah disampaikan atau disinggung oleh dua pemateri sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan netralitas PJ kepala daerah. Nah, mungkin ini konteksnya sedikit berbeda karena agak lebih sulit rasanya ya untuk kemudian memobilisasi PJ kepala daerah sebagaimana yang terjadi atau diduga terjadi di Pilpres kemarin. Sehingga sedikit kurang relevan memang sebenarnya, tapi masih berpotensi akan terjadi. Lalu kalau kita melihat bagaimana dengan pemilihan pemilu legislatifnya, apakah ada pola-pola yang sama? Masih ada. Walaupun ini mungkin politik uang yang terjadi jauh lebih konvensional. Di dalam beberapa dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam PHPU Pileg itu masih ada yang kemudian menyatakan atau mendalilkan pada daerah-daerah tertentu itu dilakukan pembagian serangan fajar misalnya. Baik itu dalam bentuk konvensional menggunakan amplop dan uang, ada juga yang menggunakan modus-modus lainnya, misalnya seperti transfer uang elektronik, entah itu GoPay, entah itu misalnya OVO atau sebagainya. Lalu kemudian ada juga yang menggunakan bantuan misalnya seperti beras dan sebagainya. Dan mungkin saya ingin singgung juga sedikit terkait dengan politik uang ini, ada dalam konteks pengaturannya ya Kak Denis ya, Pak Hadar ya, bahwa kalau kita melihat sekarang itu memang diperkenankan untuk memberikan bentuk barang yang tidak, kalau saya tidak salah, tidak lebih dari 100.000 rupiah. Cindera mata itu boleh berbentuk beras, boleh minyak goreng, boleh, selama dianggap tidak lebih dari 100.000 dia diperbolehkan. Nah, permasalahannya kan adalah kita bisa melogikakan ya, bantuannya itu lebih dari 100.000 atau enggak. Kalau misalnya barangnya terlalu banyak, lalu kemudian kita menganggap itu tidak dari 100.000, lebih dari 100.000, dan itu yang menjadi permasalahan ketika pengakuan dari tim kampanye misalnya atau kemudian tim sukses lainnya itu menganggap bahwa barangnya tidak lebih dari 100.000 atau yang dilaporkan tidak lebih dari 100.000, sehingga itu juga menjadi menjadi suatu loophole ya, celah terjadinya politik uang di dalam pemilu, khususnya di Pilpres dan juga Pileg di 2024 kemarin. Lalu kalau kita melihat lagi di dalam konteks pilkada ini, ada faktor apa yang selainnya yang kemudian ikut mempengaruhi? Salah satunya adalah faktor calon tunggal. Walaupun di Sumatera Barat, kalau saya tidak salah hanya ada satu daerah ya di Dharmasraya, tapi itu juga tetap harus kita awasi. Karena apa? Karena potensi politik uangnya akan semakin besar. Mungkin jumlah uangnya tidak begitu besar, tidak sebesar daerah yang lain, tetapi untuk penyalurannya potensinya akan jadi lebih besar. Karena apa? Karena ada pemain tunggal di situ, hanya sendiri ya, sehingga menyebabkan distribusinya akan jauh lebih mudah dan lebih tertutup karena tidak ada yang mengawasi selain masyarakat. Lalu, saya ingin ini sebagai satu bentuk karena temanya adalah pemantauan pilkada serentak anti politik uang.
rasanya sangat penting untuk kita mengetahui aktor-aktor yang kemudian perlu kita awasi. Yang pertama, aktor utama atau aktor yang berada di ring satu itu tentu adalah misalnya calon itu sendiri, atau kemudian tim suksesnya, atau yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, itu wajib kita waspadai karena, atau patut kita pantau jauh lebih banyak, karena mereka lah yang kemudian berpotensi untuk menyalurkan politik uang kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah aparat negara, baik itu aparat penegak hukum ataupun aparatur sipil negara, yang kemudian juga penting rasanya untuk dipantau, karena biasanya penyaluran itu juga melalui mereka, atau setidak-tidaknya mereka dimobilisasi untuk mengajak serta menyalurkan politik uang itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Nah, ini memang agak sangat sulit sepertinya untuk kemudian memetakannya, karena ada keseganan, ada rasa yang mungkin sulit untuk kita memantau ya seperti itu. Tapi modus-modus seperti ini kalau berdasarkan PHPU kemarin juga masih terjadi, bahwa di beberapa daerah tokoh masyarakat itu yang menjadi koordinator untuk memobilisasi terjadinya politik uang itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah RT, RW dan sebagainya. Karena biasanya ini juga terjadi, dan berdasarkan beberapa laporan, termasuk juga kepala desa, itu berdasarkan beberapa laporan di beberapa daerah sudah mulai terjadi mobilisasinya, bahwa kepala desa diberikan sejumlah uang tertentu untuk kemudian diwajibkan dan warga desanya memilih calon tertentu. Nah, mungkin itu saja yang ingin bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haikal, kita berikan applause kepada Bang Haikal. Teman-teman, Bang Haikal tadi menyampaikan kepada kita ya bagaimana saluran penegakan hukum pemilu yang sudah terjadi di pemilu 2024 kemarin. Ada Gakumdunya, ada Bawaslunya, lalu ada Mahkamah Konstitusi. Ternyata berdasarkan temuan Perludem, ternyata ada kasus-kasus yang harusnya sudah selesai di Bawaslu, tapi masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satunya adalah tren terkait dengan politik uang tersebut. Nah, tadi juga Bang Haikal juga melengkapi beberapa tren-tren politik uang yang terjadi ya di pemilu maupun di PHPU dan juga Pilpres, sehingga ini yang perlu kemudian kita mitigasi di Sumatera Barat ini, terutama di Kota Padang, sehingga calon-calon petahana ya, ini saya garis bawahi, calon-calon petahana yang mungkin berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan terhadap kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, ini yang perlu kemudian kita lihat potensi-potensi yang bakal terjadi. Makasih Bang Haikal. Selanjutnya, biasanya kalau akademisi ini membungkus semua nih Bang Taufik. Kita minta bagaimana perspektif hukum, baik itu hukum tata negara secara umum, mungkin juga ada hukum tata negara Islamnya yang mungkin bisa kita cantolkan melihat pelanggaran politik uang yang terjadi di beberapa waktu ini. Silakan Bang Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Hadar, Mbak Ninis, Bang Beni, Bang Haikal. Saya langsung saja. Pertama, ini saya baru awal September kemarin saya rilis sebenarnya survei Pilkada Kota Padang, dan sedang digodok juga survei di Pariaman dan di Padang Panjang. Salah satu poin yang saya bikin agak panjang itu tentang politik uang. Nah, ini temuannya menarik gini. Di negeri adat beli sarak besini kita buah nih. Kan gitu ya. Jadi ada satu pertanyaan yang saya buat waktu itu adalah tentang persoalan apakah wajar atau tidak wajar seorang kandidat memberikan uang kepada pemilih. Maka di Kota Padang itu kalau kita gabungkan antara wajar dan sangat wajar itu kita ketemu di angka 38,6%. Itu Kota Padang. Di Pariaman itu 53% lebih. Kemudian di Padang Panjang 65%. Nah, jadi kalau kita ambil 3 daerah itu, kita memang Sumatera Barat berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan sesungguhnya. Berarti kalau masyarakat menganggap wajar dan sangat wajar pemberian uang oleh kandidat, berarti kan ada nilai yang ada dalam pikiran masyarakat yang menganggap seperti yang saya katakan tadi, bahwa politik uang itu sesuatu yang alamiah saja. Jadi saya melihat ada proses menaturalisasikan sesuatu yang salah
atau melakukan pensucian sesuatu yang dianggap berdosa, mungkin ya. Saya pikir itu yang terjadi di Sumatera Barat. Dan kemudian yang paling menariknya lagi adalah bahwa pemilih di Kota Padang atau beberapa kota yang lain itu adalah ibu rumah tangga. Dan ibu rumah tangga adalah kelompok yang memang punya potensi untuk diintervensi dengan politik uang. Kemudian kalau kita tanya tadi 38%, 38,6% tadi itu menganggap wajar dan sangat wajar, 18,654% itu akan memilih orang yang memberikan uang. Nah, ini bahayanya. Di Pariaman 19%. Jadi siapa yang ngasih uang dia akan pilih gitu ya. Tadi kan mengatakan masih level wajar tidak wajar. Tapi kalau kita beri opsi, apakah dia orang memberikan uang itu dia pilih, dia terima uang dia pilih, kemudian apakah dia terima uang tidak memilih. Jadi ada 4 opsi. 19% atau 18% lebih di Kota Padang itu akan melakukan eksekusi, dia akan memilih orang yang akan memberikan uang. Nah, jadi kalau menurut saya adalah memang persoalan politik uang itu ada kalau kita bagi apa ya penyebabnya tadi itu terjadi, memang kalau kita bagi dalam variabel-variabel yang ada, apa yang disampaikan oleh Friedman tadi dalam teorinya, bahwa problem pertama kita itu di substansi hukum. Ini sudah bahas tadi, Bang Haikal juga sudah bahas tadi. Ada problem-problem regulasi, norma yang memang disediakan baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, itu membuka peluang orang untuk bermanuver, berselancar di ruang-ruang itu. Contohnya sederhana, kayak tadi itu, bahwa kandidat masyarakat boleh menerima cenderamata lebih kurang 100.000. Pertanyaannya di regulasi dia tuh berapa kali boleh mengasih cenderamata itu kepada taraf orang yang sama. Nah, kemudian apakah kandidat itu melaporkan tidak cendeраmatanya ke Bawaslu? Enggak juga itu diatur. Jadi itu kan ruang yang disediakan oleh regulasi untuk melakukan improvisasi dan manuver dan berselancar bagi para calon. Jadi problem kita satu adalah di aspek substansi hukum. Contohnya sekarang ini tanggal 23 besok akan selesai semuanya kampanye, kemudian dia kembali pada posisi yang PJ yang menjabat kembali menjabat. Pertanyaan yang 4 hari itu gimana ini posisinya? Yang 4 hari mau pemilu itu minggu tenang itu, apakah yang kembali ke singgasananya itu tidak akan melakukan konsolidasi? Kemudian satu lagi, kalau besok mungkin ini masukan juga nih Mas Adar, ini bisa nggak nanti Bawaslu itu punya kewenangan untuk mengakses apa di APBD itu di bulan ini kegiatan pengeluaran yang ada. Ini bisa dilacak kali ini. Apakah memang politik gentong babi itu dalam melalui bansos itu bisa ditelusuri? Ya, ini banyak kasusnya. Nah, saya melihat implikasi dari ketidakadilan dari proses pemilu, khususnya terhadap orang yang tidak incumbent, ini akan mengakibatkan para yang tidak incumbent juga melakukan pelanggaran dengan money politik juga mungkin dengan model-model yang berbeda, karena mereka melihat dari regulasi yang ada itu, mereka melihat bahwa regulasi itu menguntungkan bagi si kandidat. Dulu sebelum tanggal 23 September yang zona bebas itu, siapa yang diuntungkan? Para calon incumbent ini sudah dapat partai politik ini, dia sudah melakukan money politik meskipun belum tahap kampanye. Jadi regulasi juga yang jadi problem. Tambah lagi kewenangan Gakumdu juga menjadi pertanyaan. Apakah Gakumdu itu serius atau tidak aparat di dalam? Mungkin kita anggap serius, tapi regulasinya apakah membackup Gakumdu itu sehingga dia bekerja memang full time untuk kegiatan-kegiatan pemilu. Jadi seperti yang disampaikan Manis tadi, Mas Haikal, problem kita adalah di substansi hukum, di regulasi itu sendiri. Yang kedua adalah di aparat hukum. Ini Mas Adar, besok saya mau sidang TPD ini. Kebetulan saya sudah tahu ini TPD untuk Sumatera Barat. Besok berkaitan dengan residu pileg ini, tentang selisih hitung suara di salah satu kota yang teradunya adalah ketua KPU-nya. Ini masih berkaitan dengan pileg kemarin ini, dengan teradunya ketua KPU. Besok pagi kita sidang ini untuk proses ini. Kemudian ada satu lagi di daerah Sumatera Barat bagian utara. Jadi ini menurut saya
ya cukup rumit juga. Kalau tadi dikatakan bahwa di rekap itu ada peluang money politik, iya bisa jadi besok itu kita akan bisa saja menemukan itu terjadi, karena memang secara faktual di C hasil tadi itu bisa kita melihat sangat telanjang perbedaan antara hasil dan rekapnya dan sebagainya. Kemudian perusahaan itu perusahaan aparat apa struktur hukumnya. Kemudian yang menariknya adalah perusahaan budaya hukum. Itu yang saya katakan dari awal tadi bahwa persoalan korupsi ini melakukan proses kebudayaan. Nah ini di masing-masing daerah berbeda-beda. Untuk Sumatera Barat saya sampaikan, ini ada proses pemberian uang atau meninggalkan uang ketika pertemuan itu mendapat justifikasi kebudayaan dalam nilai-nilai kebudayaan. Jadi kalau Mak Ninis tahu bahwa di Minangkabau itu kalau berjalan beralas tapak, kalau berbicara beralas lidah, kalau melenggang beralas siku. Itu semacam justifikasi kebudayaan untuk pemberian uang. Nah, yang itu, berjalan balai tapak, mengecek balai lidah, melenggang balai siku. Nah, itu semacam doktrin kebudayaan yang disimpangkan, bahwa itu doktrin bagaimana seorang penghulu ketika dia melakukan satu harus ada uang. Tetapi ini dibawa kemana-mana. Nah, ini juga mengalami proses penyimpangan kebudayaan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau kita tarik seperti kata Benny tadi itu, bagaimana dalam konteks agama? Ternyata dalam konteksnya ini juga menjadi perdebatan. Contoh yang sederhana, orang mengatakan persoalan money politik itu kan adalah persoalan suap, riswah. Itu haram, rasial murtasi finnar. Tetapi ada satu pemahaman dalam hadis, jika ya dalam konteks umum ya, bukan dalam konteks pemilu, jika yang ditempatkan itu adalah hak saya yang pantas karena saya yang paling baik, maka yang lain itu jelek, maka saya diberi ruang oleh pemahaman teks tadi itu untuk melakukan riswah, suap di situ. Tapi kalau demokrasi kan semua kandidat kan baik. Tetapi ketika substansi hukum tadi memberikan peluang dukungan terhadap para petahana, maka muncullah persepsi bahwa bisa saja dipahami bahwa hak saya orang yang baik ini untuk menjabat kepala daerah akan dikalahkan oleh sebuah sistem yang zalim, maka saya punya peluang untuk melakukan tafsir bahwa saya bisa saja melakukan money politik dalam konteks itu. Itu clear di hadisnya itu. Nah, kemudian jadi saya melihat ada dua dimensi tadi, ada dimensi kebudayaan dan kemudian dimensi dimensi agama. Inilah yang menyebabkan dalam banyak peristiwa di Sumatera Barat persoalan money politik ini persoalan rumit, persoalan sangat rumit. Karena apa? Karena didukung oleh aspek kebudayaan, juga mungkin adalah tafsir-tafsir agama yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah. Meskipun kita paham bahwa dalam demokrasi sekarang itu calon yang diusung itu dianggap baik dan sebenarnya tidak punya legitimasi untuk melakukan tindak-tindakan penyimpangan. Tetapi satu hal yang menurut kita, dengan dari pemilu ke pemilu turunnya angka kepercayaan terhadap partai politik itu juga membuka ruang bagi orang untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum. Ayo Bang BCL, Selamat datang Pak Dr. Charles, Kaprodi Doktor Ilmu Hukum nih. Berikan aplaus pada Pak Charles nih. Udah jauh-jauh dari Jakarta. Bajunya ini Mahfud terus terang Mahfud MD. Nah ini baru ketahuan. Ya, silakan lanjutkan. Jadi problem kita teman-teman semua, persoalan money politik ini tidak hanya pada persoalan ini. Kalau kita turun lagi survei ini, ternyata siapa level 17 sampai 25 tahun itu di angka Kota Padang yang 38,6 tadi itu 2,3% itu anak muda. Jadi anak muda pun dibandingkan yang lain yang paling banyak itu 45 ke atas. Pelaku money politik atau penerima uang itu umur 45. Tetapi dalam ceruk itu kelompok 17 sampai 25 adalah kelompok yang cukup besar juga. Jadi
persoalan money politik itu jangan dipahami saja bahwa itu bagi orang-orang yang mungkin secara politik dan kepemiluan sudah punya jam terbang yang lama. Tetapi ingat, pemilih pemula pun sendiri juga sudah terjebak dengan persoalan transaksional di pilkada itu, di pileg itu. Ini bisa kita buktikan dalam ini. Jadi jadi kalau di Padang itu 17 sampai 25 tahun itu ada 2,1%, 26 sampai 35 tahun itu 3,8%, 36 sampai 45 itu 3,3%, 46 sampai 55 itu 4,7%, 56 sampai 65 3,5%, 66 tahun ke atas itu 1,2% dari total 38,6 tadi itu. Jadi ini kelompok milenial, kelompok pemilih pemula itu termasuk 2,1% dari 38,6 tadi itu. Jadi kita sekaligus juga mengajak untuk tidak melakukan transaksional politik uang sekaligus kampanye anti politik uang. Nah, karena memang dalam konteks ini pemuda juga, mahasiswa juga sudah menjadi bahagia dari pelaku dari politik uang itu sendiri. Saya pikir itu Bang Benny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang sudah menjelaskan kepada kita semua. Tadi ternyata ada survei ya yang sudah disampaikan oleh Bang Taufik terkait dengan tren politik uang di Sumatera Barat, dan ternyata memang anak muda sendiri juga menganggap bahwasanya politik uang itu merupakan suatu hal yang wajar gitu ya Bang. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali nih teman-teman. Nah, mudah-mudahan yang 80 orang ini bisa kemudian memberikan sosialisasi ataupun penjernihan ilmu lah kepada teman-teman pemilih muda lain yang mungkin menganggap bahwa politik uang itu sebagai sebuah hal yang wajar. Tadi juga Bang Taufik juga menjelaskan dan meneropong dengan 3 hal ya, ada struktur hukum, ada budaya hukum, ada substansi hukum, dan ternyata dari 3 hal itu ternyata substansi hukumnya sebenarnya mungkin belum begitu jelas, terutama dalam undang-undang pilkada dan juga undang-undang pemilu. Apa sih sebenarnya batasan politik uang itu atau ruang lingkupnya, termasuk unsur-unsurnya yang mungkin belum jelas kalau kita kaitkan dengan parameter-parameter. Terima kasih Bang Taufik. Mungkin Bang Charles kita minta terakhir saja ya untuk menutup, karena Bang Charles juga ke Prodi, biasanya kalau ke Prodi menutup acara aja dan membuka dan menutup gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tanya jawab. Silakan 3-4 begitu azan maghrib. Nah, kita tutup lagi. Oke, silakan ya. Izin sebelumnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya Siti Wasiatun Nikmah, saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Saya ingin bertanya terkait tentang hambatan penanganan politik uang dalam lingkup regional daerah ini. Tadi saya mendengar sedikit paparan dari Bapak Muhammad Taufik bahwasannya saya melihat fenomena politik uang di pilkada ini awalnya kita bersifat sinisme dalam menyikapi politik uang ini. Namun kadang-kadang pada faktanya sinisme itu berubah menjadi pragmatisme. Secara filosofis itu kan berbahaya sekali itu. Pembenaran terhadap sesuatu yang salah. Kadang-kadang yang tidak dibaca oleh undang-undang ini adalah, benar kata Pak Taufik tadi, bahwasannya ada sisi sosiologis yang terlupakan dalam undang-undang. Yaitu misalnya ibu-ibu misalnya. Ibu kenapa menerima uang itu kan, seperti itu. Dimana saya tidak terima gitu kan. Misalnya di satu daerah itu dasar pragmatismenya itu adalah masalah ekonomi misalnya. Tidak mungkin anaknya di rumah tidak minum susu seharian, atau keluarganya belum diberi uang jajan, atau anaknya misalnya tidak diberi uang jajan. Nah, mungkin itu adalah permasalahan yang sangat kompleks, tidak mungkin dibaca dari sisi formalitas undang-undang saja. Bahkan dalam bukunya Muller itu mengatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul The Logical Foundation of Social Theory itu mengatakan ada sisi antropos, kemudian ada oikos, kemudian ada tekne. Tekne itu adalah hukum. Hukum sendiri tidak mampu membaca, tidak mampu menjadi the law is a tools of social engineering, the law is a tools of social control, kan nggak bisa begitu. Bagaimana itu Pak cara menangani
pembenaran pragmatisme terhadap politik uang tersebut jika kendalanya adalah masalah ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Siti. Selanjutnya, Bang Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Ada dua hal yang ingin saya respon terlebih dahulu, dan mungkin akan nanti saya harap dijawab oleh Bang Haikal dan Bang Taufik. Yaitu satu terkait persoalan hukumnya ya. Seperti yang Bang Haikal ceritakan, hal itu juga serupa ketika kami dan kawan-kawan di lapangan melihat hal itu gitu. Contoh gitu, ada salah satu pejabat kepala daerah, ini dalam pileg kemarin ya Bang, itu secara terus terang gitu, dalam acara resmi itu mengampanyekan salah satu calon gitu. Nah itu jelas, dan videonya ada 1 menit 17 detik gitu. Namun ketika dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu meminta video fullnya gitu, mulai dari MC membuka acara sampai acara itu selesai, penutupan doa gitu. Jadi hal ini miris bagi kami melihat seperti hal ini gitu. Jadi kalau tadi Bang bahas dalam salah satu problem pilkada kita atau pemilu kita atau demokrasi kita salah satunya regulasi, kami melihat hal lain gitu. Regulasi mungkin bisa dikatakan sudah lumayan baik meskipun banyak celah buruknya ya. Yang lebih itu adalah keberanian dari penegak hukumnya gitu. Dan kami salah satu menyorot Bawaslu itu sebenarnya tianya berani atau tidak gitu. Meskipun ketika kita lapor ujung-ujungnya ini unsur nggak terpenuhi gitu. Ujung-ujungnya seperti itu gitu. Lalu dari sisi lain kenapa kami menyorot Bawaslu-nya gitu. Kita lihat hari ini di pilkada gitu, di flyer atau pamflet yang dibagikan terkait masyarakat harus ada nih penguasaan partisipatif dari masyarakat kata Bawaslu gitu. Tapi kita nggak lihat kontak person gitu. Padahal di regulasi untuk melapor masyarakat tuh nggak harus langsung ke Bawaslu gitu. Boleh lewat WA dulu gitu. Nggak mungkin gitu. Ada masyarakat dari pedalaman contohnya ya kan, yang perbatasan Solo dengan Damasraya itu kan jauh tuh. Nggak mungkin mereka lapor dulu ke Bawaslu Kabupaten Solo yang ada di Arasuka gitu. Itu kan jauh makan waktu gitu. Jadi sebenarnya dari segi hukumnya saya ingin melihat bagaimana sih Bawaslu sebenarnya, itu satu. Dan yang kedua gitu, kita di Sumatera Barat hari ini miris melihat dinamika politik kita yang bisa kita katakan itu nir etika gitu. Etika politik kita itu udah miris sekali gitu. Tapi kita melihat ketika baliho itu terbit, dengan gagahnya para kandidat itu pakai peci, programnya itu tentang bagaimana menjaga adat Basandi Sara ini di Sumatera Barat gitu. Tapi ujungnya lihat dari program-program mereka ketika telah duduk itu kan nir sekali gitu. Hal ini bagaimana dengan Bang Taufik dengan kultur kita masyarakat Sumatera Barat ini gitu. Dan untuk itu kami dari Kaula Muda untuk pemantauan itu terus, karena bagi kami seberingas atau sebrutal apapun praktek politik hari ini sebagai warga negara yang baik, kami akan tetap memantau bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Baik, itu mohon tanggapan dari Bang Haikal dan Bang Taufik. Sekian, terima kasih. Saya Imran dari mahasiswa Muhammadiyah dan juga KIPP wilayah. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Imran atas masukan dan juga beberapa pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan oleh beberapa. Satu lagi mungkin ada? Ya, terakhir ya. Abang, silakan. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapkadli Rambe dari UIN Imam Bonjol Padang, menanyakan tentang politik keuangan ini, bahwa ada saya lihat statement Bapak Prabowo ketika dia mengatakan bahwa boleh kita menerima uang tapi jangan pilih orangnya gitu. Ini kan nampak bahwa menghalalkan politik keuangan, bahwa kalau kita tarik ke belakang dalam Islam telah melarang bahwa suap yang melihat, yang ikut dan terlibat itu pas masuk neraka gitu. Jadi bagaimana menurut pandangan para pemateri? Sekian. Ya, makasih. Selanjutnya terakhir Bang ya. Tadi terlewatkan nih. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghani, alumni Generasi Asah HTM sekarang. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait
money politik, kemudian penegakan hukum. Yang pertama itu pernah terjadi, biasakan mahasiswa kuliah di Padang ketika momentum pemilihan, kan ada itu mahasiswa dibayarkan ongkos travelnya karena jaraknya jauh, dicatat satu waktu misalnya kan, kemudian beramai-ramai lah pulang gitu. Apakah termasuk politik uang gitu? Kategori seperti itu, karena banyak itu sekalian pulang kampung gratis gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait penegakan hukum, terkait pemasangan APK. Kalau kita lihat fakta di tabing itu ada spanduk satu pasangan calon, tetapi di luar wilayah kampanyenya, itu bagaimana Pak? Kalau saya bilang itu di pasangan calon Kabupaten Agam ya. Nah, itu bagaimana terkait penegakan hukumnya? Berkampanye di luar wilayah kampanye gitu. Yang kedua terkait kalau kita melihat di Sumbar banyak APK yang dipasang di tonggak listrik, di pohon-pohon yang di jalur 2 gitu. Kalau kita telusuri, listrik itu apakah termasuk fasilitas negara gitu, atau fasilitas daerah ya gitu, termasuk dengan pemasangan APK di jalur 2 itu, di pohon-pohon itu. Apakah itu merusak, kalau kita kaitkan dengan lingkungan pohon, atau itu dipasang dengan fasilitas negara gitu? Itu kan banyak terjadi. Bagaimana tanggapannya gitu? Kemudian yang terakhir, Singkat aja Bang. ya terakhir, yang terakhir itu kalau kita melihat di sepanjang jalan, ini khususnya di Demas Raya gitu, banyak paslon pasangan calon, tetapi belakangnya anggota DPRD. Belakang sepadu itu anggota DPRD. Itu bagaimana gitu? Apakah anggota DPRD itu harus ada izin dari pimpinan atau surat dulu gitu? Kan panjang prosesnya. Itu fakta yang terjadi. Bagaimana penegakan hukum oleh Bawaslu seperti itu? Kita ingin melihat power penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu mungkin pertanyaan saya, mau dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghani. Teman-teman kita pending dulu ya untuk dengar azan. Ya, Pak Taufik. Baik, teman-teman, kita selesaikan sedikit lagi ya. Habis ini kita deklarasi dikit. Nah, habis itu nanti ditutup oleh Bang Charles. Mungkin silakan Mbak Ninis, mungkin 2 menit saja, masing-masing 2 menit untuk menjawab dan juga menutup dari apa yang telah disampaikan pada diskusi kali ini. Silakan Mbak. Makasih, saya singkat saja. Yang terakhir aja ya, Mas Beni, saya respon tadi yang soal listrik ya. Soal listrik itu, yang listrik tadi. Apakah tadi pertanyaan itu pakai fasilitas negara atau enggak ya? Ya ini apa ya? Pertama gini, kalau bicara soal hak publik gitu ya tentu hak publik ya dapat penerangan gitu. Yang jadi masalah adalah kalau kemudian ada klaim di situ, klaim bahwa misalnya listrik ini diberikan oleh gubernur X, oleh wali kota Y gitu ya, atau misalnya bansos ini diberikan oleh calon X, calon Y, ya nggak begitu kan konsepnya ya, karena itu kan pakai uang negara, itu pakai uangnya publik gitu ya, termasuk juga listrik kan pakai sumber daya alam yang itu juga punya publik gitu. Jadi dia jadi masalah pertama ketika itu ada klaim politiknya, yang kedua ketika itu dilakukannya mendekati hari H. Jadi misalnya kalau di Pilpres kemarin ya, di persidangan MK, kalau kita nonton tuh atau kita baca putusannya kan, MK sempat nanya, salah satu hakim menanyakan kenapa ya, karena ada di putusan MK ya, saya sebut aja, kenapa Presiden berkunjung ke Jawa Tengah sebulan sebelum pemilu sampai 17 kali. Nah jadi masalahnya kan di situ, ya boleh aja dia bagi-bagi bansos di Jawa Tengah, tapi kenapa pas deket-deket hari H dia ke situ 17 kali gitu kan, itu jadi pertanyaan. Ya dia pakai uang negara, ketika sudah ada pakai uang negara, sumber daya negara, maka tingkat alertnya harusnya lebih tinggi gitu loh, melihat bahwa ada potensi penggunaan state resources. Nah terakhir dari saya Mas Beni, tadi satu lagi yang saya lupa sebutkan adalah cikal bakal politik uang itu, atau yang kalau kita mau tarik lebih jauh ke korupsi politik itu adalah ada istilah yang namanya state capture.
Jadi ada kepentingan swasta untuk mengubah atau membuat sebuah kebijakan gitu ya. Jadi negaranya, pemerintahnya ini di apa ya captured by non negara gitu ya oleh swasta, sehingga meloloskan kepentingan dari pihak-pihak swasta, kebijakan gitu ya, izin tambang dan sebagainya. Yang kalau kita tadi ya, kalau dari awal prosesnya sudah seperti itu, maka bisa berdampak pada sampai ke tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya, yang juga bukan tidak mungkin juga akan sampai hal terkecil melakukan tindak pidana politik uang. Itu aja dari saya, Mas Beni. Baik, terima kasih. Banyak sekali ya masalah di pemilu kita. Tadi sudah diceritakan Bang Taufik juga persoalan hukumnya, penegakan hukumnya. Persoalan hukum itu maksudnya aturan hukumnya. Jadi dari mana kita mau memperbaiki ini? Apakah kita akan mampu memperbaiki ini? Kalau saya melihat begitu besar, apalagi pemilu kita sekarang itu dirusaknya oleh penyelenggara pemilunya. Baru kali ini rusak pemilu kita termasuk dari penyelenggaranya. Sebetulnya ini saya ingin katakan sekali lagi, dan saya tidak pernah menyesal ya mengatakan ini. Sebetulnya semua anggota KPU itu sudah tidak pantas duduk sebagai penyelenggara pemilu, karena mereka sudah merusak ya integritas pemilu sejak awal, sejak proses verifikasi partai politik, kemudian berlanjut di banyak hal. Sekali lagi saya ingin katakan, ini masalahnya besar sekali. Nah, tidak mungkin kita bisa membenahi ini semua tanpa juga mengupayakan banyak sektor itu, permasalahan itu. Ya. Tetapi kita seringkali, saya ini mencoba menata misalnya isu politik uang. Itu dari tahun 99 nggak pernah beres. Mana bisa kita mengatur aturan pembatasan dana kampanye dan sebagainya, karena mereka memang sengaja untuk merawat pengaturan yang lemah ini. Itu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa sekalian ya, udahlah, kita fokus saja apa yang kita bisa lakukan di lingkungan terdekat kita ini deh, gitu. Karena kita mau coba sana sini nggak ada. Udah, dalam waktu dekat ini, apalagi nih menjelang pilkada ini, ya. Saya kagum sama teman bertahan untuk memantau segala macam itu ya. Tapi kita tahu semua tuh penyelenggara tuh belain satu sama lain, saling melindungi, gitu. Ya. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan ya itu saja, sebatas mencegah tadi. Udah, kita coba ajak tetangga, keluarga. Jangan kita pilih yang main uang itu. Itu aja dulu. Ini saya agak frustasi juga, tapi kalau kita sendiri juga tidak mampu ikut-ikutan juga, itu kita anggap ya udahlah, kita ya kan, kita pilih saja, kita terima saja, ya sudah, kita rame-rame adalah bagian dari ya kualitas pemilihan kita yang memang hancur-hancuran ini gitu. Nah, jadi saya ingin mengajak orang-orang muda, oke, nanti kita kejar semuanya, tetapi sementara yang paling bisa kita lakukan, jangan ya kita ikut-ikutan. Saya ingin bilang, jangan pilih kalau kita tahu grup ini, pasangan calon ini ngeluarin duit sebanyak-banyak ya. Itu udahlah, tinggalin aja mereka. Karena problem dari pemilu kita itu, kita tidak bisa efektif menggunakan suara kita. Suara kita itu yang cuma 5 tahun sekali, cuma satu lagi kalau kita sendiri-sendiri, itu nggak efektif karena kita ya udah asal ikutan milihnya gitu ya. Orang punya ngeluarin duit, ya nggak apa-apa, kita ikutin aja gitu. Mari kita gunakan betul, terutama kalau kaitan dengan politik uang.
kalau memang kita tahu dia main uang, nggak usah kita pilih, biar dia ngerasain itu gitu loh. Ini enggak, dia enak aja, udah mau pemilihan, tenang, gue pasti menang, rakyat dikasih duit aja gitu, kita bayar aja. Akhirnya selesai, dia menang aja terus, yang punya banyak duit ini yang mainin itu. Nah jadi itu maksud saya, ya, persoalan kita terlalu besar. Jadi kalau kita mau menatanya semua dalam waktu pendek, nggak akan efektif gitu. Jadi tinggal kita pastikan kalau kita tahu ini main uang, nggak usah kita pilih, kita ajak orang lain, jangan pilih yang ini gitu, kira-kira gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadar. Selanjutnya Pak Taufik. Oke, saya singkat saja. Tadi Mas Hadar sudah bilang bahwa tidak mungkin melakukan karena kekusutan itu sudah semakin parah. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan mimpi saja. Dalam teori perubahan itu, kalau seandainya sesuatu penyimpangan atau anomali itu tidak pada sampai titik krisis, tidak sampai pada titik anomali nadir, dia tidak akan bisa melakukan perubahan atau perubahan yang radikal. Tetapi ada 3 syarat perubahan radikal. 1, memang harus terjadi krisis di level atas, kemudian terjadi krisis di level bawah, kemudian ada situasi yang mengubah secara radikal dalam jiwa masyarakat. Nah, tugas kita yang pendek sudah disampaikan oleh Mas Hadar tadi. Kalau yang mimpi-mimpi mau dibawa pulang, bagaimana caranya membangun krisis di level atas, crisis from above, crisis from below, kemudian menciptakan revolutionary situation. Nah, 3 rukun dan syarat itu harus dipenuhi kalau mau menyampai pada titik nadir. Kalau tidak seperti ini, setiap pemilu kita diberi impuls lagi, diopo-opo sedikit, kasih oksigen lagi sedikit. Saya pikir ini akan sama seperti ini. Ini sudah masuk fase kelima dari transisi demokrasi, harusnya sudah masuk konsolidasi demokrasi. Kalau teori Huntington, kalau kita pakai, harusnya sudah menghasilkan outcome dari pemilu, tidak output lagi. Ini saya pikir ini masih output juga nih baru. Saya pikir itu dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik. Selanjutnya Bang Haikal, silakan. Baik, terima kasih Bang Benny. Saya juga singkat, saya tadi masih menyinggung ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Mungkin kalau misalnya dikontekskan dari beberapa pertanyaan tadi, ada satu pertanyaan yang mungkin sama terkait dengan bagaimana ketika kita membutuhkan, bagaimana ketika masyarakat membutuhkan dan dia merasa bahwa dia layak untuk menerima itu. Kalau saya rasa cara menjawabnya sederhana saja. Pertama, kalau kita memang diberikan sesuatu untuk dipaksa memilih tanpa kita melakukan apa-apa, artinya kan kita ingin dibeli dengan pemberian itu, maka sudah pasti itu harus kita tolak. Dan ketika pun kita diberikan sesuatu tanpa disyaratkan apapun, maka menurut saya pun kita harus menolak, karena saya rasa tidak layak rasanya menerima sesuatu tanpa kita melakukan apapun. Artinya kan mungkin kalau saya tidak ingin masuk sebenarnya ke dalam konteks agama, tapi kalau saya memahaminya adalah saya harus diberikan sesuatu ketika saya sudah melakukan sesuatu. Dan ketika itu terjadi, kita hadapi, maka jawabannya sederhana saja, kita tolak itu, karena kita tahu itu adalah bentuk dari pemberian dengan maksud politis yang kita harus tolak di dalam konteks pemilu. Lalu yang kedua terkait dengan Bawaslu tadi, bagaimana kemudian pelaporan dan sebagainya, mungkin sedikit sudah dijawab oleh Pak Hadar tadi, bahwa ini masalahnya integritas bagaimana kemudian penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu itu sudah bermasalah dari awal. Dan oleh karena itu kenapa kemudian masyarakat sipil dari kampus, NGO dan sebagainya mengajak kita semua teman-teman di sini untuk berkumpul, karena kita sudah yakin bahwa kita tidak bisa yakin dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu sudah saatnya kita sebagai masyarakat yang mengawasi pemilu itu. Kalau sederhananya ini lebih ekstrem lagi, kalau memang Bawaslu nggak bisa kerja, kita bubarkan saja, kembalikan pengawasan itu kepada masyarakat. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haikal. Tepuk tangan buat kita semua. Baik teman-teman, semua narasumber sudah bicara dan juga sudah menyimpulkan, termasuk juga menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta hari ini. Tentu kita menginginkan yang namanya pilkada yang bersih, pilkada yang jujur, adil. Hal tersebut tidak akan pernah terwujud kalau kemudian kita tidak masuk ke dalam unsur untuk mengkawal hal tersebut. Oleh karena itu,
mumpung teman-teman pemuda hari ini lengkap ya, ada dari mahasiswa, lalu juga ada dari aktivis. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk mengawasi setiap tahapan-tahapan ya, yang sebentar lagi akan masuk ke tahapan kampanye yang harus kemudian kita kawal bersama dan perlu kemudian kita lakukan secara lebih lebih agresif sehingga proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman. Terakhir kita minta closing statement nih dari Pak Dr. Charles Simabura selaku penggagas dari kegiatan diskusi hari ini, merupakan bagian dari sosialisasi atau pengabdian masyarakat untuk program Dr. Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2019. Kepada Pak Dr. Charles dipersilakan. Baik, terima kasih Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hadar, Mbak Ninis, Mbak Taufik, Bung Haikal, teman-teman semua, ini pertanggungjawaban publik saya. Kegiatan ini dibiayai ya, ngopinya teman-teman itu dari anggaran program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tasandalas. Kegiatan kita pengabdian masyarakat. Jadi kita ada kewajiban untuk itu, dan ya ini enaknya Pak Hadar kalau kita megang kendali ya, kita bisa arahkan kemana aja uang itu kan. Biasanya kegiatan ini dilakukan ke nagari-nagari. Nah, kenapa ke nagari jauh betul? Penting di sini aja kita. Dan ini kolaborasi juga dari teman-teman UIN ya. Yang tidak saya bisa jawab nanti pertanyaan kenapa pesertanya mahasiswa UIN. Ya karena kita kolaborasi. Dan iya. Iya, nanti biasanya anak S1 UIN itu S2 S3-nya yang tata negara itu ke UNAN ya. Itu. Dan ini promosi kampus juga lah ya. Lalu dan juga terima kasih teman-teman masyarakat sipil yang sudah hadir juga di dalam kegiatan ini, dan saya nggak banyak bicara ya karena hanya mengutip bahasa Arab ayat Al-Qur'annya saya nggak tahu. Kira-kira seperti ini, sampaikanlah walau satu ayat. Dan tadi sudah disampaikan berayat-ayatnya oleh beliau-beliau, dan nggak mungkin nggak lekat satu ayat pun di kepala kita ya. Tugas kita itu kan yang menyampaikan. Kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang melakukan perubahan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kekuasaan, ada yang dengan lisan, ada dengan selemah-lemah iman. Nah, kita tidak mau nih yang selemah-lemah iman, minimal dengan lisan, Pak. Karena kita nggak punya kuasa, ya kita pakai lisan kita. Ya, hari ini kita pakai lisan kita untuk kembali menghimbau masyarakat, ya selalu optimis ya. Dalam setiap pilkada itu ya nggak apa-apa. Hidup ini kan begitu Pak, selama kejahatan itu ada ya, kan di siklusnya kan akan begitu terus dari zaman dulu ya. Menunggu Imam Mahdi. Tinggal kita memposisikan di mana, mau jadi pelaku politik uang atau kemudian menjadi pihak yang aktif melaporkan politik uang. Itu pilihan. Dan saya pikir ini yang akan kita terus suarakan, dan mudah-mudahan ya di akhir kata sampaikanlah kebenaran walau itu pahit. Nah, yang tadi sampaikan mungkin pahit bagi penyelenggara pemilu, pahit bagi masyarakat kita karena itu mengurangi rezeki mereka ya. Apalagi di Sumatera Barat nado doa panulak nasaki ya. Terakhir untuk yang tadi pertanyaan teknis hukum tadi ya, mungkin jawab setelah ini aja lah. Demikian dengan saya tutup acara kegiatan ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, karena kalau tidak ada teman-teman semua, kegiatan kita nggak ada juga. Nggak mungkin ke bapak-bapak ini bicara tanpa audien. Dan terima kasih juga WD Cafe, Abang dan Nuni yang sudah menyediakan kopinya dan snack. Saya tanya tadi apa aja makanannya, cuma itu. Mungkin bisa ditambah lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus pada Pak Dr. Charles. Teman-teman, diskusi kita sudah selesai.